Stanley Jin muncul di banyak pernikahan di seluruh dunia. Belum lama ini, Stanley Kartun Jin menjadi tren viral di internet, bahkan muncul di berita TV nasional. Ribuan orang membawa Stanley Jin mereka kemanapun mereka pergi dan bahkan selebriti memilikinya. Sementara itu, standee-nya menjadi item yang wajib dimiliki oleh setiap pengantin. Di media sosial ada banyak video Jin menjadi tamu VIP di pesta pernikahan. Jin worldwide handsome bahkan membayangi tunangannya. Pada akhirnya, siapapun akan meninggalkan tunangannya demi Jin. Army bias Seokjin adalah level lain. Dia melupakan suaminya dan dia memegang kultus Seokjin. Lagu-lagu indah Jin juga sering digunakan sebagai lagu pernikahan. Seorang army menulis, "Aku di pesta pernikahan dan pengantin wanita benar-benar berjalan menyusuri lorong ke Epiphany versi biola dan aku menangis. Dan bagian terbaiknya adalah tidak satupun dari mereka adalah army." Seorang non-penggemar dan non-army memilih Epiphany untuk pernikahan mereka untuk bagian dari berjalan menyusuri lorong. Suara Seokjin juga menggerakkan penduduk setempat yang tidak tahu apa-apa tentang BTS. 2. Media Jepang melaporkan The Jimin Effect setelah postingan Okinawanya di Weverse menyebabkan lagu berusia 4 tahun menduduki peringkat 1 di hits viral Spotify Jepang selama 3 hari berturut-turut. Jimin Effect adalah ungkapan yang diciptakan oleh media untuk merujuk pada dampak atau pengaruh besar Jimin karena popularitasnya yang tak tertandingi dalam skala global. Misalnya, setiap kali dia tampil di depan umum, pakaian dan aksesoris apapun yang dia kenakan biasanya akan habis dalam hitungan jam. Efek ini telah merambah ke sektor lain seperti makanan, di mana kesukaannya pada beberapa hidangan Korea telah mengakibatkan item makanan tersebut meningkat popularitasnya di pasar internasional, sehingga meningkatkan penjualan secara signifikan. Ketika dalam pertemuan publik, media cenderung memberikan perhatian khusus kepadanya juga. Seperti halnya laporan media tentang BTS atau K-pop juga cenderung menyorotinya dengan menggunakan gambar atau cuplikannya. Dia juga menjadi sangat berpengaruh di bidang seni. Jimin Effect terasa di mana-mana, baik terlibat langsung di sektor tersebut maupun tidak. Kasus terbaru adalah dalam musik, di mana semua lagu yang dia rekomendasikan pada penggemar segera meledak popularitasnya dan menjadi hit viral nomor 1 di tanggal lagu, meskipun lagu itu berusia 4 tahun. Menjadi anggota BTS yang lagu solonya telah diakui memiliki popularitas paling stabil secara global, seperti dilansir media Korea, penggemar selalu ingin juga mendengarkan jenis musik yang didengarkan oleh Jimin. Oleh karena itu, ketika dia merekomendasikan atau hanya menyebutkan sebuah lagu, penggemar tidak akan membuang waktu untuk mendengarkan lagu itu. Pada 7 Juli, Jimin memposting tangkapan layar lagu Okinawa di platform komunitas Weverse. Lagu tersebut dinyanyikan oleh duo indie asal Korea Selatan yang memulai debutnya pada tahun 2017. Wajar kalau banyak penggemar yang penasaran dengan lagu itu dan menelusurinya untuk mendengarkannya. Lebih dari seminggu kemudian, Real Sound, outlet media online musik dan film Jepang, menerbitkan sebuah artikel yang merinci dampak postingan Jimin pada lagu tersebut. Outlet tersebut menyebutkan bahwa lagu itu naik ke puncak hits viral di Spotify Jepang selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 11 hingga 13. Artikel itu lebih lanjut menjelaskan bahwa chart lagu viral menunjukkan musik yang paling banyak didengarkan dan dibagikan, dan juga melacak lonjakan minat yang tiba-tiba pada lagu berusia 4 tahun itu hingga postingan Jimin yang menyebabkan sebagai efek Jimin. Terbukti berkali-kali semua yang disentuh Jimin langsung menjadi populer dan permintaan meningkat. Hanya seseorang sekali berpopularitas dan kekaguman dari penggemar dan masyarakat umum yang dapat menyebabkan efek itu. Efek Jimin adalah salah satu dari jenisnya karena dia sebagai individu dan sebagai seorang seniman adalah salah satu yang terbaik. Yang ketiga, J-Hope tidak peduli dengan charting. Inilah tujuan sebenarnya dari album solonya. Sukses tidak ditentukan oleh orang lain untuk J-Hope. Dalam sebuah wawancara dengan W Korea, dia menjelaskan apa yang dia inginkan dari menjadi artis solo dengan album debutnya Jack in the Box. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mempertimbangkan untuk membuat musik pop yang sedang tren hanya untuk tujuan menduduki peringkat tinggi. Sebaliknya, ia hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran, untuk menciptakan musik yang ia ciptakan. Job mengatakan, "Tidak, aku tidak berpikir untuk menambahkan apa yang ada di pasar pop. Kalau aku memikirkan tren sedikit saja, itu akan mengubah album secara terbalik. Aku sering mendengar musik house akhir-akhir ini seperti yang mungkin kamu dengar di klub. Berada di chart tidak pernah menjadi pilihan bagiku
Sejak awal, itu hanya tentang menjadi aku sendiri, melakukan apa yang ingin aku lakukan, kata J-Hope. Musik di album solonya dekat dan disukai hatinya, sangat dipengaruhi oleh musik yang dia bawakan ketika dia tumbuh dan menari ketika dia masih muda. Beberapa lagunya mengambil sampel dari favoritnya saat masih kecil. Dia mengatakan, ketika aku masih muda, aku mendengarkan pasti boom bap, old school, dan jazzing baru juga. Aku menari mengunci musik funk James Brown, kamu tahu, dan Clan Wu-Tang tentu saja. Sebenarnya What If dari album ini adalah yang aku sampel, Simi Simi ya. Saat-saat aku menari mengikuti musik secara alami membangun fondasiku, aku kira dalam hal itu album mencerminkan identitasku, kata J-Hope. Dengan menciptakan musik yang terinspirasi oleh visinya sendiri, ia akan terus menjadi dewasa dan tumbuh sebagai seorang seniman. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa langkah lain dalam proses ini adalah mengambil tantangan Lollapalooza sebagai artis solo. J-Hope mengatakan, aku dapat mengatakan dengan satu kata, Lollapalooza adalah sebuah tantangan. Sebuah tantangan, bagaimana aku bisa tetap tenang, aku bekerja keras dan sangat menghormati semua artis solo. Tidak mudah membawakan beberapa lagu secara live berturut-turut. Aku merasakan ketidakhadiran para member, aku merindukan mereka. Lalu Jauh melanjutkan, aku tahu aku punya tujuan dan ambisi, tapi itu agak mirip dengan aku ingin orang tahu bahwa aku ada di sini. Itulah alasanku merencanakan pesta, mendengarkan, dan bergabung dengan Lollapalooza. Itu adalah peristiwa besar yang membuat aku bertanya-tanya, apakah aku bisa melakukan ini? Kamu tahu aku bisa menelepon orang yang aku kenal dan tampil, tapi festival musik adalah tempat di mana kamu bisa mendapatkan penilaian yang bijaksana dari penonton. Mereka akan melompat dan menari. Kalau aku pandai, aku benar-benar harus berada di atas panggung sendirian. Yang keempat, Kim Taehyung terlihat di K Soju VVIP Party bareng Park Seo Joon, Lee Soo Hyuk, Sandara Park, dan Lee Min Ho. Pada 21 Juli, beberapa elit industri hiburan Korea berkumpul di sebuah pesta untuk merek alkohol K Soju yang didirikan oleh perancang busana Eva Ko. Kupu-kupu sosial BTS, Kim Taehyung alias V, menghadiri acara itu sebagai VVIP, Very Very Important Person, bersama dengan teman dekat dan aktor Park Seo Joon. Dikatakan bahwa presiden klub Seoul atau klub race dari Cheongdam Lounge, Park Joon-hee, menjadi tuan rumah acara itu. Dia kemudian memposting foto Taehyung dengan Park Seo Joon, penyanyi dan aktris Sandara Park dari 21, dan model dan aktor Lee Soo Hyuk. Postingan Park Joon-hee juga menyatakan bahwa aktor Lee Min Ho dan Lee Jong Jae hadir di pesta tersebut. Meskipun mereka tidak berfoto dengan grup itu, Lee Min Ho yang juga sempat merekam dan video, dia dikreditkan sebagai direktur kreatif video promosi merek yang dipresentasikan di pesta VVIP. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.